Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yakni dengan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Jumat yang penuh berkah ini, mari sejenak kita tafakuri, kita renungi firman Allah Ta'ala yang selalu dibaca oleh khatib di dalam khutbahnya, yakni firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebuah ayat yang selalu kita dengar dari mimbar-mimbar Jumat. Tetapi apakah kita semua sudah meresapi, memaknai ayat ini, ataukah hanya sekedar kita dengar? Ayat ini Allah awali dengan sebutan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata ini adalah panggilan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirinya mengaku beriman. Bahkan seorang sahabat mengatakan, jika kamu menjumpai ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu baik-baik, karena di situ ada perintah dan juga pasti ada larangan. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita semua, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan takwa yang hanya nampak dari pakaian, dia berpakaian muslim, tidak. Takwa yang tidak hanya nampak dari peci yang dia pakai, tidak. Takwa tidak hanya yang nampak dari tulisan dan dia sebarkan, bukan itu.
tetapi takwa dalam artian selalu mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita semua tanpa pernah memaksiatinya. Takwa dalam artian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala tanpa pernah mengkufurinya. Takwa dalam artian selalu mengingat Allah Ta'ala tanpa pernah melupakannya. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Apakah ketiga hakikat itu telah ada pada diri kita atau belum? Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena dengan takwa tersebut, maka kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan dengan takwa tersebut, maka Allah akan berikan kepada kita semua jalan keluar dari semua kesusahan yang kita alami. Dan Allah akan karuniakan rizki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Dan juga banyak manfaat lainnya yang Allah berikan kepada kita semua dengan ketakwaan tersebut. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berlomba-lomba perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Inilah perintah Allah Ta'ala yang harus kita kejar, yang harus kita cari, yakni akhir hidup yang baik, akhir hidup yang husnul khatimah. Karena akhir hidup menentukan segalanya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka akhir hidupnya nanti juga akan baik. Tetapi kalau penutupnya atau kematiannya buruk, maka tempat kembalinya pun juga akan buruk. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita semua, banyak-banyaklah mengingat kematian. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah? Yakni ayat selanjutnya Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, yakni dinul Islam, Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita pegang erat-erat dalam hidup ini, bukan yang lainnya. Karena yang lainnya belum tentu atau bahkan tidak akan mampu menyelamatkan kita di sisi Allah Ta'ala. Hanya Islam dan Al-Quran saja yang pasti kalau kita pegang erat-erat akan menyelamatkan kita di yaumil kiamah nanti. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma in tamassa'tum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua hal yang jika kalian semua berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya kalian, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah nabina. Lalu bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan sunnah itu? Yakni dengan jami'an wala tafarraqu, bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Kalau kita tengok, syariat Islam ini adalah syariat untuk hidup berjamaah, hidup bersatu, tidak bergolong-golongan, tidak bercerai-berai. Kita sholat, yang utama adalah sholat berjamaah. Kita puasa, disuruh berpuasa
tatkala seluruh umat Islam telah berpuasa, yakni di bulan Ramadan. Kita berzakat juga dengan cara berjamaah, yakni ada amil dan ada yang menerimanya. Berhaji apalagi, tidak bisa kita berhaji sendiri-sendiri. Semua ibadah haji terpusat di satu tempat, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Dan juga kalau kita lihat dalam puncak perjuangan Islam, jihad pun kita diperintahkan untuk bersama-sama, untuk bersatu padu, tidak sendiri-sendiri berjihad fi sabilillah. Dan dalam kehidupan bermasyarakat pun Rasulullah contohkan kita semua, hidup itu bersatu, tidak bergolong-golongan, tidak berpecah belah. Karena kalau kita berpecah belah, bergolong-golongan, maka umat Islam hanya akan menjadi seperti buih di tengah lautan. Dan itu yang nampak pada umat Islam saat ini. Tidak perlu jauh-jauh kita melihat ke Timur Tengah. Kita lihat umat Islam di negeri ini yang katanya mayoritas, tetapi untuk menegakkan syariat Islam sepertinya susah betul. Betul-betul susah menegakkan syariat Islam di negara ini. Kenapa? Karena umat Islam sendiri berpecah belah, bergolong-golongan. Yang satu ingin syariat Islam tegak, yang satu tidak mau. Itulah gambaran kalau umat Islam itu berpecah belah, bergolong-golongan, tidak mau hidup berjamaah, tidak mau hidup terpimpin seperti para sahabat, dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan satu pimpinan, yakni Rasulullah, Khalifah ataupun Imamul Muslimin. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat semakin meningkatkan takwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, dan hidup kita hidup berjamaah dalam satu imam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jam'i sakhatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar.
sudah